Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, budaya, ras, bahasa, serta agama. Saat ini, Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 269 juta penduduk, 714 suku, serta 1.100 bahasa. Karena keberagaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Dengan kekayaan yang kita miliki, sebagai warga Indonesia ini sepatutnya kita turut bangga. Namun, dengan adanya keberagaman yang berarti banyaknya perbedaan yang otomatis akan membuat berbagai macam konflik. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus menjaga serta mencintai keberagaman yang kita miliki, sehingga tidak terjadi perpecahan di antara warga Indonesia. Maka dari itu, ciptakanlah suatu pedoman hidup yang disebut juga dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang dapat menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia ini menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung 5 nilai penting sebagai pedoman bangsa Indonesia. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ini mengandung arti pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Dan manusia beriman diwujudkan dalam ketaatannya kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan perintah dan mematuhi perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Dalam sila ini berarti juga Tuhan yang majemuk, tidak memihak suatu golongan tertentu. Artinya, semua agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia berada dalam sila pertama ini. Setiap orang harus menghargai agama dan kepercayaan mereka masing-masing, dengan menghargai kepercayaan orang lain dan tidak menghina ataupun mengganggu saat orang tersebut melakukan ibadah. Dengan adanya sila pertama ini, keberagaman tentang kepercayaan dan agama di Indonesia dapat tetap terjaga jika dijalankan dengan lancar. Lalu, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung arti setiap manusia adalah makhluk yang sama. Walau berbeda suku, budaya, agama, dan bahasa, setiap manusia adalah sama dan sederajat, serta mereka semua memiliki hak dan kewajiban sama sebagai warga negara. Sehingga seharusnya keberagaman yang tidak ada menjadi konflik di antara masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari pun dapat dilakukan dengan menghormati hak orang lain. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sebagai umat manusia sebaiknya tidak boleh hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja, namun juga untuk kepentingan orang lain. Lalu, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini sangatlah jelas bahwa sila ini merupakan perwujudan dari mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, dan bangsa. Dalam sila ini menggambarkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu dan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia lebih dari kepentingan perseorangan, golongan, maupun suku dan bangsa. Karena setiap masyarakat Indonesia adalah warga negara Indonesia, maka tidak ada lagi yang namanya perseorangan, kelompok, dan lain sebagainya. Namun yang ada hanyalah bangsa Indonesia sebagai pemersatu, sehingga tidak ada lagi perpecahan di antara setiap masyarakat Indonesia. Lalu sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila bukan hanya membahas tentang perbedaan suku, ras, budaya, dan agama, namun juga perbedaan pendapat yang dapat dipecahkan masalahnya pada sila keempat ini. Sila ini menyatukan segala perbedaan pendapat yang ada di seluruh masyarakat Indonesia dan dijadikan suatu keputusan dengan adanya demokrasi secara musyawarah. Musyawarah ini membuat semua kepentingan individu maupun golongan dapat terpenuhi, sehingga tidak akan ada yang merasa dirugikan dalam pengambilan suatu keputusan. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sangat jelas membahas tentang keadilan yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan dimaksud berlaku bagi seluruh aspek kehidupan termasuk hak dan kewajiban tiap masing-masing individunya. Selain itu, kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu, bukan kepentingan diri kita sendiri. Dan juga, jika seseorang melanggar akan diberikan sanksi yang adil sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Serta hukuman tersebut berlaku sama pada setiap orang yang melanggar juga. Dengan adanya keadilan ini, masyarakat akan merasakan kesetaraan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Maka dari itu, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, diharapkan setiap individu masyarakat menanamkan dalam diri masing-masing untuk mengamalkan sikap Pancasila tersebut. Sehingga keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan menimbulkan suatu konflik, tetapi menjadi aset yang berharga untuk memajukan Indonesia. Sikap ini pasti tidak dapat dilakukan jika sejak kecil masyarakat Indonesia tidak pernah diajarkan mengenai Pancasila. Maka dari itu, sejak dini, hendaklah setiap warga Indonesia sudah mengetahui tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dan menanamkannya dalam diri masing-masing, serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, saya Dafwan Al-Fauzi, undur diri. Terima kasih.